Halo Sobat Kimia, salam chemistry. Bersama saya Tatas Brotosudarmo. Saya sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun menjadi seorang kimiawan. Sebagai seorang kimia, saya bekerja banyak sekali menganalisa sampel, mulai dari sampel organik maupun sampel inorganik. Nah, berbagai macam metode saya sudah pelajari. Nah, pada kali ini saya ingin membagikan kepada kalian 7 langkah menganalisa sampel. Semoga ini bermanfaat. Langkah yang pertama, identifikasi masalah dan juga metode analisisnya. Nah, rekan-rekan semuanya, kita tahu bahwa seorang analis itu perlu untuk mencari tahu apa yang kita akan butuhkan, informasi yang akan dibutuhkan. Informasi apa itu? Yang utama adalah informasi tentang sampel, tentang material, dan juga bagaimana prosesnya, ya, proses yang terkait dengan material atau sampel itu kita perlu tahu. Kita perlu tahu berapa akurat, kita perlu tahu berapa banyak sampel yang dibutuhkan, atau kita juga perlu tahu nantinya bagaimana sampel ini kemudian akan dikerjakan atau akan kita analisa. Apakah dengan menggunakan metode destruktif ataukah menggunakan metode non-destruktif? Apakah kualitatif atau kuantitatif? Nah, rekan-rekan semuanya, Sobat Kimia, jika sampel itu adalah suatu material yang kita tidak ketahui, maka kita perlu mengetahui apakah sampel ini senyawa organik atau inorganik. Apakah sampel ini benar-benar murni atau pure, memiliki kemurnian yang tinggi, atau masih berupa campuran? Coba kita ingat rekan-rekan semuanya. Analit itu adalah substance yang akan kita ukur, sedangkan yang lainnya adalah matriks. Nah, kalau begitu kita perlu mencari apakah ada interaksi atau interferensi antara analit dengan matriksnya, dan kemudian kita akan mencari solusi. Nah, kita juga perlu berpikir apakah sampel yang kita miliki itu homogeneous atau inhomogeneous. Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah langkah yang pertama. Identifikasi masalah dengan cara apa? Dengan cara Anda mengenali sampel yang akan Anda kerjakan. Kemudian dari situ Anda akan mengetahui, mencari tahu bagaimana metode yang akan kalian lakukan. Langkah yang kedua adalah sampling dan menyimpan sampel. Nah, beberapa step yang perlu kita ketahui, perlu kita persiapkan di dalam sampling antara lain adalah yang pertama, sampel harus kita ambil, kita pilih representatif dari real material, ya. Jadi sampel yang kita ambil itu adalah merepresentasikan material real yang akan kita analisa. Yang kedua, sampel harus kita ambil secara benar-benar, ya, secara taken properly, atau kita harus ambil dengan cara yang benar. Kemudian sampel itu kita ambil dalam jumlah yang cukup, ya. Kita harus ambil itu sufficiently. Kemudian sampel itu setelah kita ambil, maka kita perlu simpan pada kondisi yang benar-benar baik atau store properly. Nah, rekan-rekan sekalian, apabila Anda mengambil sampel, ya, melakukan sampling dan mengambil sampel, maka biasanya Anda mendapatkan suatu sampel yang cukup banyak. Yang perlu Anda pikirkan adalah melakukan aliquot, mengambil sampel yang besar itu, kemudian Anda ambil test tube atau botol-botol kecil dan Anda aliquot itu dalam banyak porsi, ya. Mengapa kita melakukan aliquot? Yang pertama, itu akan menghindari kerusakan daripada sampel Anda yang besar. Kalau Anda simpan itu sampelnya dalam kondisi yang berliter-liter, ya, Anda simpan, maka kemungkinannya apa? Kemungkinannya akan rusak. Oleh sebab itu, sebaiknya Anda simpan di vial atau di test tube yang kecil-kecil. Anda lakukan aliquot. Yang kedua,
adalah untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Kita tahu bahwa sampel yang besar di dalam kontainer yang besar, kalau Anda simpan, Anda buka, Anda tutup, maka kemungkinan terjadi kontaminasi sangat besar. Oleh sebab itu, kalian lakukan aliquot. Kemudian yang ketiga, yaitu Anda akan mereduksi kesalahan yang terjadi dan meningkatkan produktivitas. Kemudian, selain itu juga akan save time, akan menghemat waktu Anda. Kenapa? Karena dari kontainer yang besar, ketika Anda aliquot, Anda punya sampel-sampel yang di dalam kontainer yang kecil, dan itu mempercepat Anda untuk proses selanjutnya. Selain itu, yang terakhir adalah convenient, ya. Kalau Anda punya sampel di dalam kontainer yang besar, Anda akan merasa kesulitan di dalam melangkah selanjutnya. Tetapi kalau kontainernya itu kecil-kecil, di dalam test tube misalnya, maka itu akan mempermudah kerja kalian. Nah, rekan-rekan semuanya, sebelum Anda melakukan sampling, coba berpikir dua pertanyaan ini. Berapa jumlah sampel yang Anda butuhkan, artinya Anda koleksi ya, untuk suatu analisa. Kemudian yang kedua adalah berapa jumlah sampel yang representatif ya. Oleh sebab itu, kalian sebelum melakukan sampel, duduklah, kemudian di atas meja, buatlah desain sampling Anda. Pikirkan tentang beberapa hal ini. Yang pertama yaitu figure of significant, ya, significant figure, atau istilahnya berapa digit keyakinan Anda. Digit of certainty, paling tidak Anda perlu pertimbangkan. Yang kedua, kalian perlu pertimbangkan adalah akurasi dan presisi. Kemudian Anda perlu mempertimbangkan error yang terjadi, kemudian berapa confidence, ya, limit of confidence. Kemudian ketika Anda ambil sampling itu, Anda mendapatkan result, mendapatkan hasil sampling, maka berapa jumlah sampling yang perlu di-reject. 5 hal ini Anda perlu tahu, Anda perlu menuliskan itu, mendesain sampel Anda, metode sampel Anda, untuk mendapatkan sampel yang benar-benar bagus. Setelah Anda mendapatkan sampel, otomatis tadi Anda perlu menyimpan sampel itu. Ada banyak cara untuk menyimpan sampel. Misalnya di dalam kasus saya punya di lab saya, kalian bisa lihat, saya punya deep freezer. Deep freezer yang suhunya adalah minus 80 derajat Celcius. Saya otomatis menggunakan liquid nitrogen untuk menyimpan sampel saya, karena sampel saya berupa protein atau berupa pigmen dan juga berupa beberapa bakteria yang saya perlu freeze liquid nitrogen dulu, kemudian masuk ke deep freezer tadi. Atau ada beberapa sampel memang yang tidak perlu penyimpanan sampai suhu rendah, mungkin perlu hanya masuk ke dalam kulkas, atau istilahnya bukan kulkas tetapi di dalam suhu minus 5 misalnya, atau 0 derajat, atau berapa derajat temperaturnya. Yang penting adalah kondisi yang appropriate. Sebagai seorang kimiawan, kalian perlu tahu tentang informasi terkait dengan sampel itu, ya, supaya Anda bisa melakukan keputusan bagaimana cara menyimpan sampel. Langkah yang ketiga yaitu menyiapkan sampel atau sample preparation. Sample preparations ini sangat penting sekali sebagai seorang analis, sebagai seorang kimiawan. Anda perlu menyiapkan sampel sebelum masuk, sebelum Anda ukur. Maka beberapa metode untuk preparasi sampel antara lain misalnya ekstraksi. Kemudian misalnya Anda perlu melakukan filtrasi, ya. Anda mungkin perlu melakukan derivatisasi. Anda perlu melakukan beberapa hal misalnya. Misalnya kalau saya mengerjakan sampel pigmen, di mana pigmen itu memiliki ikatan atau berikatan dengan lipida atau dengan gula dan sebagainya, saya perlu memotong bagian itu supaya menghasilkan sampel saya, yaitu pigmen yang murni. Langkah yang keempat adalah melakukan pengukuran. Ada banyak hal, banyak metode
Anda melakukan pengukuran. Misalnya Anda melakukan pengukuran dengan menggunakan spektroskopi, spektrofotometer UV vis misalnya, atau spektrofotometer FTIR, atau NMR, atau mass spectrometry misalnya. Nah, di dalam semua metode, paling tidak kalian perlu memikirkan tentang signal to noise. Apa artinya signal to noise? Anda perlu yakin bahwa perbandingan antara sinyal yang asli, yaitu sinyal yang didapat, yang Anda dapatkan dari sampel kalian, itu benar-benar bagus, benar-benar perbandingannya tinggi dibandingkan dengan sinyal gangguan atau derau, ya, atau istilahnya background. Nah, maka kalian perlu mengecek beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang limit of detection. Limit of detection adalah kemampuan daripada mesin, daripada alat ukur untuk membedakan sinyal yang lemah, ya, di tengah-tengah adanya background noise, di tengah-tengah adanya sinyal yang lainnya yang kita anggap sebagai sinyal gangguan atau sinyal derau, ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah LDR, ya. LDR bukan cinta LDR, ya, tetapi adalah linear dynamic range, ya. Linear dynamic range itu adalah range atau area yang benar-benar sangat bagus untuk pengukuran. Jadi istilahnya alat Anda melakukan pengukuran dengan sangat tepat itu adalah di area itu. Nah, LOD, limit of detection, LDR adalah linear dynamic range, itu adalah terkait dengan sensitivitas dari alat yang Anda gunakan untuk mengukur. Langkah yang kelima yaitu menguji data. Setelah Anda mendapatkan data dari pengukuran, maka kalian perlu lakukan pengujian. Salah satu metode pengujian adalah melakukan kalibrasi. Kenapa kita melakukan kalibrasi? Tujuan melakukan kalibrasi adalah kita mencoba untuk establish relasi antara sinyal daripada instrumen dengan konsentrasi yang diketahui dari analit yang kita ukur. Atau kalau kita tidak memiliki hal itu, maka kita bisa mengambil konsentrasi dari standar, ya, molekul standar atau senyawa standar. Kita bisa gunakan senyawa standar. Kita bisa membeli senyawa standar, kemudian kita aliquot dalam berbagai macam konsentrasi, kemudian kita ukur. Langkah yang keenam adalah memvalidasi metode. Method validation atau method verification. Nah, ini adalah proses yang sangat penting untuk memastikan karakteristik performansi, ya, dan limitasi daripada metode yang kalian gunakan. Nah, caranya bagaimana? Caranya maka tadi ingat bahwa kita mempersiapkan sampel ketika melakukan sampling tadi, maka kita melakukan aliquot, bukan? Nah, maka kita akan bandingkan antar aliquot 1, aliquot 2, dan 3, dan keempat. Kemudian, apakah metode yang Anda lakukan itu dapat diulang? Artinya dalam bahasa Inggris ada repeatability, dapat diulang, ya. Kemudian, apakah reproducible, dapat menghasilkan data yang saling mendekati? Ya, antar aliquot. Kemudian di dalam batch itu berarti lebih besar daripada aliquot. Kemudian antar batch pengukuran. Kemudian bagian yang lebih besar misalnya kita bisa membandingkan, memvalidasi metode adalah antar laboratory. Misalnya kalau lab saya biasanya melakukan pengukuran di lab saya. Nah, saya punya teman yang ada di luar negeri, ya, di Indonesia juga ada, tapi saya sering melakukannya di luar negeri, di Jepang misalnya, dan juga di Jerman, dengan meminta mereka melakukan hal yang sama. Apakah saya mau mengecek atau saya mengambil dari publikasi mereka, mengecek apakah hasil yang kita lakukan itu reproducible, seperti metode yang mereka lakukan dengan hasil yang sudah dipublikasikan oleh mereka. Langkah yang ketujuh adalah langkah yang terakhir, tetapi langkah ini sangat penting, yaitu dokumentasi. Nah, Anda perlu mendokumentasikan. Ini sering sekali menjadi masalah
ketika kalian mungkin sebagai seorang student, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, ini adalah bagian yang sering saya temukan mahasiswa saya lupa untuk mendokumentasikan. Buatlah dokumentasi sebaik mungkin, buatlah dokumentasi sedetail mungkin. Itu seperti Anda menulis diary. Kalau Anda tidak pernah menulis diary, maka belajarlah kalian menulis diary di dalam riset kalian, di dalam analisis ini. Misalnya, ketika Anda setelah mengukur, maka Anda perlu mengeprint, ya, mencetak hasil pengukuran kalian, atau kalian segera memplotkan dengan menggunakan software khusus sehingga kalian bisa cetak hasil pengukuran itu dan Anda langsung tempel di atas buku logbook Anda, kemudian tulis. Lakukan itu sesegera mungkin, jangan sampai Anda delay, besok-besok, atau nantilah kalau saya lapar, saya mau makan dulu. Begitu Anda selesai melakukan penelitian atau analisis atau measurement, tulislah dokumentasi. Baik Sobat Kimia, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, 7 langkah menganalisa sampel. Kalau kalian ingin mempelajarinya lebih detail, maka kalian bisa membeli buku ini. Ini adalah buku Kimia Analitik Instrumentasi yang saya karang bersama tim saya. Anda bisa dapatkan di Tokopedia, di Bukalapak, atau dimanapun. Coba mencarinya. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Sobat-sobat kimia dimanapun Anda berada, salam chemistry.